Selamat malam sahabat Elias Daborno. Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan penuh dengan sukacita dan pengharapan. Hari ini tepat 1 bulan saya aktif menggunakan platform media YouTube. Untuk itu saya berterima kasih kepada sahabat-sahabat yang sempat menonton kanal Hukum Elias Daborno, termasuk tapi tidak terbatas kepada teman-teman subscriber. Malam ini saya ingin mengungkapkan rahasia alasan kenapa saya menggunakan platform YouTube. Nah, di video sebelumnya saya sempat membagikan video dengan judul Begins a New Journey. Video ini tentang perjalanan baru saya pada tahun 2020 sebagai seorang advokat atau lawyer. Nah, selama ini saya aktif dengan semua kanal atau platform media sosial di Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, WhatsApp group, dan semua sarana itu saya pakai untuk berkomunikasi, berinteraksi, membagi, mengungkapkan sikap, pandangan, pemikiran, pendapat saya, termasuk share tulisan-tulisan saya yang tersebar di entah di blog publik ya seperti Kompasiana, Indonesiana, Tempo, kemudian tulisan-tulisan yang saya itu dimuat di entah media cetak maupun portal online. Nah, saya merasa bahwa sebagai seorang advokat, semua platform itu belum cukup lah ya sebagai sarana untuk memperkenalkan atau memasarkan, memarketingkan diri. Saya merasa perlu untuk tampil mengisi di YouTube. Dengan demikian gambaran tentang diri saya ya makin lengkap. Nah, kalau misalnya besok-besok atau ada klien potensial yang mau memakai jasa saya sebagai seorang advokat, mereka sudah punya gambaran, mereka sudah mengetahui siapa saya ya, oh wajahnya, ini orangnya, karakternya ya, mimiknya, sikap, gestur, dan lain-lain sebagainya. Nah, itulah kenapa saya memandang perlu untuk hadir di YouTube. Nah, apalagi saudara-saudara sekalian, saat ini YouTube merupakan platform media sosial yang paling banyak penggunanya di Indonesia. Jangan bicara lagi di tingkat dunia. Di tingkat dunia biliunan orang memakai atau menonton, mengikuti berita atau apapun di YouTube. Nah, kalau kita lihat kecenderungan ya, di Indonesia sendiri pengguna internet sampai dengan 2020 sudah mencapai kurang lebih 164 juta. Artinya apa? Ini pasar besar, pasar potensial ya. Nah, kenapa kita tidak pakai, tidak manfaatkan untuk tujuan yang positif, untuk tujuan yang baik? Yang kedua, alasan yang kedua adalah keaktifan saya di YouTube saat ini sebenarnya juga adalah bagian dari upaya untuk terus meningkatkan ya, upgrade ya pengetahuan, ya skill terkait dengan dunia hukum, terkait dengan profesi sebagai seorang advokat. Saya percaya bahwa salah satu alat tools yang paling berdaya, paling efektif untuk belajar adalah dengan cara mengajar. Nah, dengan jalan ini, dengan terus membagi, membuat, menciptakan, dan membagi konten di YouTube, mau tidak mau, suka atau tidak suka, saya harus selalu belajar.
saya harus selalu membuka berbagai literatur agar penguasaan pengetahuan saya akan ilmu hukum, keterampilan hukum dari waktu ke waktu, dari hari ke hari semakin meningkat dan berkembang. Nah, alasan yang ketiga, teman-teman, saya termasuk orang yang memegang prinsip harus membagi. Dalam hidup ini kita harus membagi. Kalaupun kita tidak dapat membagi uang, setidaknya kita dapat membagi senyuman, membagi doa. Itu yang paling mudah, paling murah, tidak memerlukan banyak resources. Nah, tentu saya memakai YouTube ini dengan maksud itu, membagi, memberikan pencerahan, melayani masyarakat terkait dengan hukum, isu hukum dan perkembangannya, ya. Jadi alasan saya yang terakhir itu ya termasuk upaya untuk turut menjadikan hukum, ilmu hukum, budaya hukum, ya, sistem hukum, harapannya makin baik, makin berkembang, makin meningkat kesadaran hukum kalangan masyarakat Indonesia. Itu kurang lebih beberapa alasan kenapa saya aktif memakai platform YouTube akhir-akhir ini, dan tentu saya berusaha agar terus konsisten membagi, menganalisis, melakukan analisis, membagi pengalaman, penanganan, ya, perkara yang saya tangani, termasuk juga literatur hukum yang perlu dalam upaya untuk meningkatkan wawasan masyarakat, setidaknya pendengar, orang yang setia mengikuti kanal hukum Elias Dabur Now. Terima kasih teman-teman, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas interaksi, ya, komunikasi selama kurang lebih 1 bulan ini. Kiranya komunikasi dan interaksi kita terus terbangun dengan baik ke depannya. Salam sukses untuk kita semua. Salam kanal hukum Elias Dabur Now.